Baik, di sana puncaknya. Jabal Thur di atas. Kita ada di puncak Jabal Thur, di mana ini adalah tempat dipertemukannya dua sosok, dua tokoh manusia. Gunung Jabal Thur ini adalah gunung batu. Ini bukan gunung tanah, bukan gunung pasir, ini adalah gunung batu. Kita klik lagi gunung batu di Strong Concordance 06697, kita klik. Apa munculnya? Munculnya adalah Thur. Ini Thur. Di sini adalah tempat dari sarang laba-laba yang dalam hitungan cepat atas kuasa Allah membuat benteng di sini. Bismillah, sebuah tempat suci yang jarang dikunjungi orang, bahkan sepi. Orang-orang Indonesia juga jarang yang kesini. Kemarilah, mari kita refresh sejenak. Inilah tempat yang menjadi ruang bersejarah ketika Rasulullah ditemani Sayyidina Abu Bakar menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah Muhammad. Dan sebuah kabar penting bahwasannya inilah tempat di mana Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan di Gunung Sinai Mesir, bukan di sana. Dalilnya jelas ada di kitab Torah, Bible dan Al-Qur'an. Silakan disimak lengkap presentasi tentang dalil-dalil ini di video part 1. Link ada di deskripsi. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada ini dini hari, Ustaz. Sekitar jam berapa ini, Ustaz? Jam setengah 5 ya? Ya, setengah 5 menjelang subuh. Kita mau naik ke atas ke Jabal Thur bersama Ustaz Yoga. Insyaallah. Nah, Ustaz Yoga ini dari Mesir. Nah, ini beliau sekarang sering jalan di sini di Saudi Arabia. Jadi kita nanti ditemani sama Ustaz Yoga untuk bisa naik ke atas ke puncak di Jabal Thur sana. Kita akan buktikan bahwa di sana ini ada sesuatu yang menarik. Nah, di atas itu ada cahaya-cahaya. Itu kayaknya di sana banyak orang mendaki, Ustaz ya? Ya, banyak orang mendaki. Ya. Ini daerah namanya apa, Ustaz? Daerahnya? Ya. Daerah Hijrah namanya. Hijrah? Ya. Kita jalan habis ini, Ustaz. Bismillah, mudah-mudahan kuat. Soalnya kurang tidur. Gak apa-apa, bismillah. Sebelum kita mulai tayangan pendakian gunung ini, sesungguhnya riset ini bermula dari adanya dalil yang menakjubkan ini. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Nanti akan ketemu bagan Strong Concordance. Gunung batu, diklik tulisannya ini, munculnya Thur, Thur, Thur. Pelafalan Thur, Thur. Vayomer Adonai hinne maqam itti vanni sabta al hathur. Kata dasarnya ini Thur. Baik, di sana puncaknya nanti Jabal Thur di atas. Istilah-istilah Gunung Musa, tempat Nabi Musa mendapatkan firman Allah adalah sebagai berikut: Gunung Sinai, Gunung Tursina, Gunung Horeb, Jabal Musa. Istilah-istilah tersebut adalah sama, satu gunung yang sama. Nah, itu dia adalah
Menara Zamzam Tower. Bukti kalau ini indikator bahwa di sanalah Ka'bah berada, Masjidil Haram. Sejak adanya Zamzam Tower itu, ini merupakan navigator terbaik untuk menentukan arah di mana letak posisi Ka'bah berada di sana. Jadi Rasulullah dulu hijrahnya susah payah naik ke atas ini untuk menyelamatkan diri bersama Sayyidina Abu Bakar. Dari sana dari arah Ka'bah sana putar ke sini, naik ke sini, melawan arus dari arah hijrah ke Yathrib. Gimana Ustaz? Silakan. Masya Allah. Ini apa namanya? Ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar saking cintanya sama Rasulullah SAW, dia tidak ingin Rasulullah SAW disakiti apa tergores sedikit pun oleh kaum Quraisy. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, hanya Abu Bakarlah yang menerima dan ridho ketika Rasulullah SAW meninggal. Karena kenapa? Abu Bakar sudah semua dikasih sama Rasulullah SAW. Itulah cara kita mencintai seseorang. Kalau kita cintai sama seseorang, kita kasih semua yang kita miliki ketika masih hidup, dan ketika sudah ditinggalin, kita sudah tenang karena semua sudah saya kasih. Sahabat Umar ditanya, barang siapa yang bilang Rasulullah meninggal, saya penggal kepalanya. Masya Allah. Ya, kita naik. Kata Rabbi Yaakov, Sinai yang ada di Mesir bukanlah Sinai gunungnya Nabi Musa. Ini buktinya. Menurut Rabbi Yaakov, kampung Midian itu di mana? Ya. Kampung Midian di mana? Daerah Midian itu sekarang itu Saudi. Saudi. Iya. Tepatnya di daerah mana kira-kira? Kan di peta ada. Itu benar-benar di dekat atas Arab Saudi. Makanya dibilang, tadi saya mau bilang itu yang ada dua perjanjian itu, yang perempuan yang di tanah Midian itu maksudnya yang satu di tanah Arab, yang satu di tanah Mesir, Hagar waktu itu. Sarah, sorry. Iya. Gunung satu, Gunung Sinai. Jadi begini, Sinai sekarang itu sebenarnya yang disiarai orang itu palsu karena masih di Mesir. Kunci nih. Jadi ada rabi-rabi sama Ali itu yang dapat Sinai yang asli itu di Midian. Karena kan Nabi Musa alaihi shalom ya, atau alaihi salam, dia lari keluar ke tempat orang nggak kenal dia, berarti bukan di Mesir. Sinai yang asli ada di Jabal Tur. Iya, di Jabal itu rabi-rabi. Makanya nggak ada satupun orang Yahudi ke Sinai yang itu kan tempat ziarah umat Ortodoks Kristen kan, ada biara Saint Catherine. Ya. Saya sih pernah pergi karena ikut tur ya, ikut tur. Tapi orang Yahudi nggak ada yang ke sana. Karena memang kita meyakini di Halaka bahwa itu bukan di situ. Itu masih kan nyebrang dulu baru dapat Torah kan, bukan dapat Torah baru nyebrang. Jadi logikanya harus ini. Cuma memang kan dilarang oleh pemerintah Saudi di Jabal Tur itu kan. Tapi ada bekas kilat di atas, ada ukiran bahasa Ibrani kuno, Paleo Hebrew. Itu saya tahu, dan itu memang saya malu baru cerita sampai detail-detailnya tuh sama. Merinding saya. Intelijen zaman dulu itu, tapak kaki manusia itu bisa diketahui. Ini tapak kaki Nabi Muhammad. Ini tapak kaki orang. Ini tapak kaki si fulan. Bisa ketahui. Konon kabarnya beberapa ulama menyampaikan bahwa Rasulullah saat naik ke Gua Hiro ini jalannya jinjit, Ustaz. Banyak jinjit karena supaya tapak kaki tidak diketahui. Tapi tetap kena juga. Sampai ke atas sana. Ini tapak kaki Muhammad katanya.
Ada kucing di sini. Siapa yang kasih makannya, Ustaz? Allah alam, nggak tahu. Pus. Pus. Nah, tahu dia kalau saya panggil. Iya, haus dia. Siapa ngasih minum di sini? Nggak ada. Chalo. Let's go. Kopi, Ovi. Atau turunnya nanti. Assalamualaikum. Ay, saat Mei. Pakai jubah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagus. Nabi Musa itu tercatat bagaimana dia berjalan lari dari Mesir menuju ke tanah Mekah ini. Ayatnya ada di surat Al-Qasas ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada orang yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Artinya begini, Nabi Musa itu larinya jauh, Ustaz. Larinya jauh karena takut ditangkap, dan Fir'aun memerintahkan kepada para pasukannya untuk mengejar bukan lewat jalan raya tapi lewat gang-gang kecil. Karena Nabi Musa, satu, larinya pasti jauh, dua, dia melewati jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang pada umumnya. Jadi karena rasa takut, waspada, gelisah, dia tidak mungkin lewat jalan besar. Jadi Fir'aun memerintahkan kepada pasukannya untuk menyebar sampai melalui ke jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan kecil. Begitu. Kemudian ini ada petunjuk lagi. Di surat Al-Qasas ayat 22 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Nah, ini. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Kata Al-Quran itu adalah negeri Madian. Apa itu negeri Madian? Negeri Madian adalah tempat tinggalnya Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa. Nah, Nabi Syuaib ini kalau di Alkitab atau di kitab Taurat disebutnya sebagai Yitro. Kita buka di kitab Keluaran pasal 3 ayat 1. Saya bacakan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya. Ini Yitro itu mertuanya Musa, yakni Yitro ini Nabi Syuaib, Ustaz. Imam di Midian. Kata Al-Quran Madian,
Kata Alkitab, kata Taurat, Midian. Jadi pemimpin imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Gunung Horeb. Jadi Gunung Horeb, Gunung Sinai, tempat Nabi Musa mendapatkan firman Allah, tempat Nabi Musa pertama kali melihat api di semak-semak itu, yakni di Gunung Horeb, ya, itu dekat sekali dengan tempat tinggalnya Yitro, Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa, imam di Midian. Sedangkan kalau Anda ketik Midian, ya, Midian itu apa? Keluar di Wikipedia, ketik aja Midian, Wikipedia. Midian, ya, dari bahasa Ibrani adalah putra keempat dari Abraham, dari Nabi Ibrahim, dari istrinya Ketura yang dipinangnya setelah kematian Sarah, ya. Jadi Midian itu adalah nama anak dari Nabi Ibrahim yang akhirnya dijadikan sebagai tempat nama kota, sebagai nama tempat kota, ya, sebagai nama kota di mana Nabi Musa menyelamatkan diri, dan itulah tempat tinggalnya Yitro atau Nabi Syuaib. Nah, Nabi Ibrahim di mana, Ustaz? Nabi Ibrahim Di Mekah. di Mekah. Iya. Midian berarti adalah nama anak Nabi Ibrahim, dan tempatnya adalah tidak jauh dari tanah kota Mekah ini. Berarti di Mekah inilah lokasinya, tempatnya Nabi Musa naik ke Gunung Horeb. Gunung Horeb yakni gunung batu, tempat Nabi Musa mendapatkan firman Allah. Makanya kalau mau ditarik, gimana caranya Hagar jadi nenek moyangnya bangsa Arab? Bangsa Arab itu apa di zaman itu? Midian. Makanya karena Ketura itu melahirkan Midian, yaitu which is Hagar itu sendiri, di situ baru bisa ditarik bahwa memang Midian atau Arab ini keturunan dari Hagar. Kalau enggak akan selalu dibilang Mesir. Iya. Bukan dari. Jadi sebenarnya ini menguatkan posisi Arab Saudi bahwa Arab itu dulunya Midian. Oh, ya. Catat. Itu yang banyak nggak diketahui. Kita dari puncak Jabal Thawr, di mana ini adalah tempat dipertemukannya dua tokoh manusia. Bukan dipertemukan, tapi beda zaman, Ustaz. Ya. Tapi dua tokoh ini sama-sama pernah ke sini, dan kata Ustaz juga tadi, itulah kenapa Rasulullah bukan ke gunung sana, ya? Bukan ke gunung sana. Banyak gunung kan sini, Ustaz, ya? Kenapa ke Jabal Thawr gitu kan? Waktu hijrah. Ini adalah Gunung Horeb yang sebenarnya. Horeb itu dari lafaz Hebrunya He Resh Bet, ya, Horeb. He Resh Bet. Kalau Hebrew dengan bahasa Arab itu satu rumpun, Ustaz. Satu keluarga dia. Satu keluarga. Deket lah ya. Ya, jadi kalau versi bahasa Arab itu Ha Ro Ba. Betul, Ustaz? Ha Ro Ba, Horeb, ya. Kalau Hebrew tanpa harokat, tanpa nikut. Kalau Arab itu kan dulu bahasa Arab kan tanpa harokat, Ustaz. Okay. Jadi tanpa harokat berarti Horeb itu haroba. Haroba artinya apa, Ustaz? Haroba itu pergi dari. Pergi dari. Dari menghindar. Menghindar, ya. Menyelamatkan diri. Ya, bisa juga. Menyelamatkan diri.
Saya ada arti dari haroba itu. Haroba, ya harobu harbun, betul Ustaz ya. Ini kemarin saya sempat nyari Ustaz. Itu dhahaba ba'idan. Ya, pergi jauh. Pergi jauh. Ini huruf he, ini resh, ini bet. Ini he atau ha, ini resh atau r, ro, ini bet atau b. Kalau bahasa Arabnya disamakan haroba. Ini sama bacanya haroba. Kalau tanpa nikut. Kalau dengan nikut horeb. Orang menyebutnya horeb. Nabi Muhammad pergi menjauh, menyelamatkan diri ke gunung sini, ke gunung Horeb ini. Nabi Musa juga menyelamatkan diri. Dia pergi jauh dari Mesir sana, menyeberang Syam el-Sheikh, kemudian dia nyampe di gunung Horeb ini Ustaz. Sama-sama oleh Allah momentum ini dipersatukan dua sosok ini. Baik, ada satu bukti di mana ini adalah gunung Horeb yang sebenarnya, yakni kita ambilnya dari dalil di kitab Taurat, kitab yang dipercaya oleh orang Yahudi, dan kitab Taurat ini diambil pula oleh saudara kita dari Kristen dan Katolik di kitab Keluaran pasal 33 ayat 21. Nah, ini keluar ini. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Gunung Jabal Thur ini adalah gunung batu. Ini bukan gunung tanah, bukan gunung pasir, ini adalah gunung batu. Kita klik lagi gunung batu di Strong Concordance 06697, kita klik. Apa munculnya? Munculnya adalah Thur. Ini Thur. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa Hebrew kata dasarnya adalah Thur. Kalau dalam bahasa Indonesia, gunung batu, gunung batuku, batu, gunung batu, gunung batu, gunung batu, gunung. Ini kita ambil di Bible Interlinear. Kemudian bacaan Hebrew-nya begini. Vayomer Adonai hinne maqam itti veni thabta al hathur. Ini hathur kata dasarnya adalah dari thur. Udah jelas ini. Ini Strong Concordance-nya H6697. Kita klik. Apa bacanya? Thur. Phonetic spelling Thur. Ini origin Thur. Thur. Udah jelas ya. Udah nggak ada arti lain sudah. Jadi Jabal Thur ini sejak zaman dahulu kala, sebelum Rasulullah tiba di sini, gunung ini adalah bernama Gunung Thur, Ustaz. Berarti penamaan Jabal Thur bukan setelah Rasulullah hijrah, bukan Ustaz ya? Ya. Sejak zaman dulu kala, gunung ini namanya adalah Gunung Thur. Dan orang-orang itu turun-temurun Ustaz biasanya. Misalnya Gunung Bromo, turun-temurun, itu namanya Gunung Bromo, Bromo sampai anak cucu, ya kan? Kemudian ini juga penamaan itu, saya yakin sebelum adanya Nabi Musa mendapatkan firman Allah di sini, ini sudah bernama Jabal Thur. Sehingga turun-temurun di Arab ini disampaikan bahwa ini adalah Gunung Thur, Jabal Thur. Oke, baik. Ada satu bukti lagi, yakni bahwa ini adalah Jabal Thur, adalah tempat di mana Nabi Musa mendapatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah ketika kita melihat bahwa di sini adalah terdapat gua. Syarat bahwa sebuah gunung disebut sebagai Jabal Musa, sebagai gunungnya Nabi Musa, adalah harus memiliki gua. Karena Nabi Musa mendapatkan firman Allah, di atas itu konon ada guanya, Ustaz.
Nabi Musa mendapatkan loh batu, ada 2 loh batu di situ, dan di atas itu ada gua. Sedangkan umatnya Nabi Musa menunggu di bawah. Baik, kita lihat di kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Kita baca semuanya. Baik, kita lihat di sini. Elia ke Gunung Horeb. Jadi yang pernah naik ke Gunung Horeb ini bukan hanya Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Musa, tetapi Nabi Elia juga pernah naik ke Gunung Horeb, ya. Kalau kita baca semuanya, nanti kita bisa ketahui tentang kisah Nabi Elia yang naik ke Gunung Horeb. Yang menjadi bahan perhatian kita adalah ada di ayat 8 ini, pasal 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana, ya, pasal 19 ayat 9 sekarang. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi ini, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ di Gunung Horeb. Gunung Horeb hanya satu, yakni gunung yang pernah dinaiki oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa mendapatkan firman. Gunung yang pernah Nabi Muhammad naik ke atas bersama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, untuk berhijrah, menyelamatkan diri, dan dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy waktu itu, sehingga tapak kaki Nabi Muhammad, konon waktu itu jalannya jinjit supaya tapak kaki Nabi Muhammad tidak terketahui, Ustaz, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi ada intelijensi orang-orang kafir Quraisy itu yang punya kemampuan membaca tapak kaki manusia, sehingga Rasulullah kedetek ini tapak kaki Muhammad, begitu kan. Sampailah naik ke atas sini mereka, orang kafir Quraisy beserta pasukan mau membunuh Nabi Muhammad, dan ternyata Allah selamatkan lewat ada sarang laba-laba, kan. Mukjizat Rasulullah, laba-laba membuat sarang dalam waktu cepat. Kemudian ada burung merpati di sini, ada banyak burung merpati di sini. Mereka membuat sarang di situ, burung merpati mengerami telur, dan orang-orang kafir Quraisy tunggu dulu, Muhammad tidak ada di dalam, karena itu ada sarang laba-laba dan ada burung merpati. Kalau Muhammad di dalam pasti rusak mereka ini, sarang laba-laba pasti rusak, kemudian telur-telur tempat sarangnya burung merpati juga akan rusak. Kemudian Nabi Elia juga pernah datang ke Gunung Horeb, datang dan masuk ke dalam gua, begitu. Dan ini, Ustaz, momentum ini Nabi Muhammad dan Nabi Musa pernah naik ke atas gunung yang sama ini bukan satu kebetulan, dan pernah dinubuatkan dalam dalil di kitab Ulangan pasal 15 ayat 18. Ini adalah ayat di mana nubuat atau ramalan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penerus dari Nabi Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini kata Allah, ini seperti engkau ini Musa, seperti engkau ini Musa. Rasulullah adalah persis seperti Musa. Nabi Musa mendapatkan firman di atas gunung. Rasulullah juga pernah naik ke atas gunung Horeb, dan Rasulullah juga mendapatkan firman di atas gunung. Kemudian Nabi Musa memimpin pasukan, memimpin peperangan dan menang. Nabi Muhammad juga memimpin pasukan, peperangan dan menang. Nabi Musa memiliki istri, Nabi Musa menikah, punya anak. Nabi Muhammad juga menikah, punya anak. Nabi Musa dan Nabi Muhammad dipertemukan dalam satu tempat yang sama, walaupun di zaman yang berbeda, yakni di atas gunung Horeb ini.
Ulangan pasal 18 ayat 18. Demikian. Nanti kita akan coba masuk ke dalam gua itu, Ustaz. Insyaallah. Ya. Sekarang udah sepi ya? Sepi. Ya. Seandainya orang-orang kafir Quraisy ini putar balik ke sini, mungkin tahu Ustaz, kelihatan Rasulullah mungkin di situ. Tapi kayaknya ini jalan baru, Ustaz. Ya, baru nih. Baru kayaknya ini dulu nggak ada ini. Nggak ada ini dulu. Ini jalan baru bikinan kerajaan Saudi untuk memudahkan para jamaah umroh bagi yang mau daki. Jadi ini baru nih, yakin saya. Ini kurang lebih 1,25 ya. Apa? Lebarnya meter. Iya. Gimana Ustaz? Itu posisinya memungkinkan tidak orang kafir Quraisy melihat? Dulu Ya. Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Ya. wahai Rasulullah, kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, jika mereka nunduk melihat ya ke bawah, niscaya kita akan dilihat. Apa kata Rasulullah SAW mengajari kita? Wahai Abu Bakar, apa madzannuk al-itsnain wa tsalisuhuma Allah? Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Ada orang yang berdua dan ketiganya itu Allah, katanya. Nah, ini makanya turun ayat juga di sini, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu bersedih, niscaya Allah bersama kita. Ini adalah keimanan yang perlu kita tanamkan juga. Kalau kita sudah bersama Allah, insya Allah semua akan mudah dan semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini mereka 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam, Ustaz? Karena 3 hari 3 malam itu puncak kita marah-marahnya, apa nih, gembor-gembornya kita mencari itu 3 hari 3 malam. Makanya kenapa kita marah itu, kita bilang kita hanya boleh marah sampai 3 hari. Karena itu pencarian yang benar-benar itu cuma 3 hari, Ustaz. Kita kalau udah 3 hari itu udah enggak lagi, Ustaz. Makanya di Rasulullah SAW sama Abu Bakar di sini 3 hari 3 malam. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dan coba ketika Rasulullah SAW berhijrah sama Abu Bakar, pas waktu jalan ke Madinah, ada seorang kafir Quraisy sudah melihat pakai kuda dia. Dan Rasulullah SAW pakai apa? Pakai onta. Otomatis kalau onta sama kuda mana yang lebih kencang? Oh, lebih cepat kencang kuda. Abdullah bin Uraikid kalau nggak salah nama orang kafir Quraisy sudah melihat itu Rasulullah. Orang udah semangat 100 ekor onta merah seperti Ferrari lah akan dikasih. Jadi Rasulullah, barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah Muhammad, ya, mati ataupun hidup, hadiahnya 100 ekor unta merah. Ya, unta merah. Unta paling mahal. Unta paling mahal itu kayak Ferrari lah, Lamborghini sekarang. Satu ontanya. Satu ontanya. Berarti dapat hadiah 100 Ferrari. Iya. Jadi semua orang ingin mendapatkan Muhammad, tangkap Muhammad, serahkan langsung, mati ataupun hidup. Makanya Abdullah bin Uraikid ketika melihat Rasulullah SAW mengejar dengan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, terjatuh kakinya kuda. Sudah mendekat ke arah Rasulullah, jatuh. Itu setelah Rasulullah keluar dari sini ya? Iya, turun di sini menuju Madinah ya? Iya. Yatsrib ya? Ya, Yatsrib. Turun, jatuh lagi kakinya. Saking ingin mendapatkan itu 100 ekor unta merah, berdiri lagi. Biasanya kalau orang kafir Quraisy, karena dia biasa melakukan ini, apa namanya ya, kalau di Indonesia dia itu apa ya, ini kejar apa enggak gitu, dia undi. Ini saya kejar enggak. Setiap itu jatuhnya enggak. Habis jatuh dia. Iya, kejar apa enggak kata. Nah, pasti itu anunya tidak. Tapi karena keinginannya dengan onta merah, kejar lagi, jatuh lagi. Kalau udah mendekat, pas ketiga kalinya baru jatuh lagi, sudah enggak.
itu orang-orang kafir Quraisy ini tidak boleh dilakukan oleh kita karena ini kesyirikan. Berarti kita setelah itu udah, saya tidak akan kejar Muhammad. Pesan apa Nabi kita kepada Abdullah bin Uraikid? Wahai Abdullah bin Uraikid, saya minta satu saja katanya, jangan kasih tahu kafir Quraisy bahwa kamu melihat saya katanya. Sudah pergi, sampainya Rasulullah ke Madinah. Tapi syahidnya di sini, Zan. Syahid siapa? Syahidnya, syahid maksudnya apa ya? Syahid itu apa bahasa Indonesianya? Bukan kematian, bukan, maksudnya misal kesimpulan yang perlu kita tinjau itu yang di sini. Gimana Rasulullah SAW 3 hari 3 malam. Poin pentingnya di sini. Iya, poin pentingnya di sini. Berarti beliau 3 hari 3 malam di sini nggak makan? Hah? Ada makan. Oh, bekal disuplai oleh Allah alam. Ada seorang perempuan yang suplai, kalau nggak salah anaknya kan. Ada yang memerintahkan ya? Iya. Jadi ada yang menjaganya dan ada yang mensuplai makanan 3 hari 3 malam di sini. Gitu. 3 hari 3 malam itu dalam kondisi orang-orang kafir Quraisy gencar-gencarnya nih, panas-panasnya nih, mau membunuh Nabi Muhammad kan begitu. Iya. Itu tuh orang-orang pada sholat semua itu. Ada yang nangis-nangis. Ya. Karena nampak tilas ya terkait perjuangan Rasulullah Muhammad. Guanya sangat kecil ini. Sebenarnya peluang ketangkapnya besar di sini. Peluang ketangkapnya besar. Ya. Karena sudah orang kafir Quraisy sudah nyampe atas. Ya Allah. Bisa ya, kecil sekali. Kecil. Nah. Syukran. Nah, sini nggak disunahkan, sholat nggak disunahkan. Ya, nggak ada syariat kita bahwa melakukan sholat. Cuman orang-orang kepingin merasakan, Ustaz, gimana rasanya sholat di tempat Rasulullah berjuang. Min aina habibi? Dia ngerti, Sir. Dia nggak ngerti bahasa Arab. Min aina habibi? Min aina? Pakistan? Afghanistan. Orang Afgan. Nangis beliau. Artinya mungkin, ya Rasulullah, betapa perjuangan engkau luar biasa. Perjuangan naik ke sini gimana, Sir? Luar biasa kan? Ini naiknya gimana? Naik ke sini itu perjuangannya naik melelahkan dengan energi yang kita naik ke atas udah 1 botol habis. Iya, 1 botol. Satu botol besar ya. Itu pun dengan kondisi jalan yang sudah dimudahkan oleh kerajaan Saudi. Udah ditata rapi kan, batu-batu ditata rapi, jalannya udah rapi, memudahkan para pendaki. Tetapi kalau zaman Rasulullah dulu mungkin jalannya udah nggak kayak gini. Dan kalau ada jalan mudah bagi pencari Rasulullah SAW, mudah, ini ada jalan ke atas. Oh iya, betul. Itu udah ditahu langsung. Kalau dulu memang benar-benar nggak ada jalan seperti kita sekarang. Nah, tempat merpati dan sarang laba-laba itu di sini, di depan situ. Nah, nanti kita ke sana aja. Oh, hati-hati, Sir. Iya. Nah, ini nih, itu adalah tempat
merpati membuat sarang dan laba-laba membuat sarang di sini, sehingga menutup jalan dari akses para kaum kafir Quraisy yang mau membunuh Rasulullah, dan mereka menyangka bahwa di sini nggak ada orang begitu. Di sini nggak ada orang, kosong, dengan bukti bahwa ada portal tadi itu, portal laba-laba. Nah, di sini ada banyak burung merpati. Nah, ini nih, burung merpati. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Di sini adalah tempat dari sarang laba-laba yang dalam hitungan cepat atas kuasa Allah membuat benteng di sini, membuat portal di sini. Kemudian termasuk burung merpati itu membuat sarang di sini dan mengerami telurnya. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.